Kekasih-kekasih Tuhan, kita sudah memasuki minggu ketiga di tahun 2026 ya. Sebagaimana gereja kita tahun 2026 ini Tuhan mencanangkan satu tema, yaitu agar saudara dan saya mengobarkan karunia. Ya, karena tanpa karunia saudara nggak bisa apa-apa. Ya, karunia itu sesuatu yang Allah berikan ketika saudara lahir baru. Berbeda dengan bakat, berbeda dengan talenta. Bakat mungkin bisa diturunkan secara genetik. Ya, ketika saudara lahir, saudara terima itu. Tetapi karunia saudara dan saya terima ketika saudara lahir baru. Karena karunia adalah satu kemampuan khusus yang memang Allah berikan ketika saudara menerima Dia sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Dan inilah yang Tuhan kehendaki di tahun 2026 ini. Gereja kita, setiap jemaat di tempat ini harus mengobarkan karunia itu. Ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengobarkan, kalau kita lalai mempergunakannya, hidup saudara tidak akan bisa maksimal. Saudara mau memiliki hidup yang maksimal, yang mau lambaikan tangannya? Pertanyaannya adalah hidup maksimal itu apa sih? Kan gitu. Apa sih hidup maksimal? Hidup maksimal di sini tidak ada kaitannya dengan engkau punya harta yang banyak, engkau punya kekuasaan, engkau punya jabatan, engkau punya pangkat. Berkali-kali saya katakan Tuhan tidak pernah tertarik dengan itu. Tuhan nggak pernah tanya, Lael, ketika kamu berhadapan dengan Tuhan, sudah berapa di ATM kamu? Sudah apa jabatan kamu? Believe me, Tuhan nggak tertarik. Karena dia adalah pemilik khalik langit dan bumi. Setuju? Maka semua punya dia, buat apa dia tanya? Itu adalah sesuatu yang saudara dan saya nggak akan bawa mati. Oleh karena itu hidup yang maksimal di sini artinya adalah saudara hidup maksimal di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena saudara dan saya, kita dipilih, kita dipanggil, dipilih, bahkan dia menebus saudara dengan darahnya yang kudus, bukan supaya saudara bisa hidup suka-suka. Bukan supaya saudara bisa mengejar cita-citamu. Kalau engkau masih punya ambisi pribadi, itu artinya saudara bukan lagi hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus, firman Tuhan berkata, engkau telah ditebus dengan darahnya yang kudus. Artinya, hidup yang kita hidupi sekarang adalah Kristus yang hidup di dalam diri kita. Sehingga Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya kita baru bisa ketika kita nanti mati, kita menganggap, wow, haleluya, puji Tuhan, kita bisa berterima kasih, kita bisa bersyukur, kita pasti masuk surga kalau hidupnya kita adalah di dalam Kristus. Itu dulu. Jangan kita berpikir, oh saya kan sudah dibaptis, saya kan dari keluarga Kristen. Tapi saudara tidak membiarkan Yesus hidup di dalam saudara. Saudara tidak membiarkan Roh Kudus memimpin saudara. Kalau memimpin dia di depan, di belakang ya? Di depan, di belakang? Di depan. Nah seringkali orang Kristen, Roh Kudusnya ada di belakang. Tuhannya di belakang. Tuhan saya pengennya ke sini Tuhan. Berkati saya ya Tuhan. Tuhan saya pengennya ke sini. Berkati saya ya Tuhan. Kalau kayak begitu hidup kita nggak akan maksimal di hadapan Tuhan. Saya nggak berkata, oh berarti Pak Pendeta ini pengen kita semua jadi pendeta. No. Tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta. Minggu depan kita akan belajar tentang karunia-karunia. Maria dan Marta tidak pernah dicatat di dalam Alkitab berkhotbah. Tidak pernah berkhotbah. Yusuf dan Maria tidak pernah berkhotbah. Tapi hidup mereka maksimal. Hidup maksimal juga berarti kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kata Tuhan, kamu belok ke kiri, ya saudara harus belok ke kiri. Orang Kristen berpikir, saya nggak pernah nyakitin orang, saya nggak pernah berbuat dosa, saya lakukan firman Tuhan. Hari Minggu saya pelayanan. Kurang apa lagi Tuhan? Kurang apa lagi? Hidup dalam kehendak Tuhan artinya kita mau ikuti kemana Tuhan bawa kita. Saya dan istri bukan orang Kepanjen. Saya tidak bisa berbahasa Jawa. Tetapi ketika Tuhan suruh kami, Pangeran, kamu setelah saya lulus S3,
Lalu Tuhan bilang, buka di kepanjang. Aduh, secara manusia saya juga berpikir, yang bener nih, bahasanya aja gue nggak bisa. Nah, setiap kali ada orang Jawa ngomong pangeran, saya selalu berdiri. Ternyata dia lagi berdoa. Oh, salah lagi. Saya pelayanan di Dampit itu, saya waktu di GKJW di Dampit, waktu saya pelayanan di sana, ketika lagi berdoa saya tuh nggak pernah merem, karena saya nggak tahu ini pangeran yang dipanggil ini nama saya atau lagi apa gitu loh. Karena kan saya yang khotbah, kadang-kadang kan disuruh minta doa kan, jadi saya bingung nih, bingung saya. Tapi ketika Tuhan suruh kamu di sini, padahal terbuka pelayanan, saya bisa pelayanan di Jakarta di tempatnya Pak Gilbert. Pak Gilbert sudah ngomong ke saya, kamu jadi wakil gembala. Tapi Tuhan nggak bilang disuruh ke sana. Lalu saya diminta melayani di Sydney. Karena saya dulu kan, saya jemaat tahu, saya warga negara Australia dulu. Dengan Bang Ray Kaunang, GBI Sydney, dia buka cabang baru. Kamu bantu saya aja katanya. Saya berdoa, enggak juga. Terus di mana Tuhan? Ke Panjen. Tuhan. Indonesia katanya. Iya ke Panjen itu loh, Kabupaten Makassar. Ya, orang yang mungkin dalam kehendak Tuhan, sekalipun yang Tuhan suruh itu nggak enak, kita mau kerjakan. Amin. Itulah hidup yang maksimal. Mungkin secara materi ketika engkau ikut Tuhan, engkau tidak mengalami kelimpahan. Mungkin jabatanmu nggak naik seperti yang saudara harapkan. Kekuasaanmu juga enggak. Dikenal juga enggak. Tapi dengar baik, di hadapan Tuhan namamu itu besar. Dan inilah yang Tuhan kehendaki tentang hidup yang maksimal. Saya undang kita semua untuk memperhatikan satu ayat saja firman Tuhan dari surat Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kelima. Saya rindu kita semua yang hadir sore hari ini, tahun 2026 ini, saudara hidup yang maksimal. Karena saya percaya di malam tahun baru pasti saudara sudah membuat resolusi-resolusi kan, apa yang ingin saudara capai, apa yang ingin saudara dapatkan di tahun 2026, yang pengen kawin, ya saya pengen kawin Tuhan, ya yang pengen cari jodoh atau apa gitu, saudara punya itu, nggak masalah, tetapi dengar baik, kalau Tuhan bawa saudara masuk tahun 2026, artinya Tuhan juga punya pengharapan dalam diri saudara, dan dia mengharapkan saudara dan saya hidup yang maksimal di hadapan dia, amin. Amin. Dia nggak mau saudara hidupnya biasa-biasa saja, tapi maksimal. Maksimal. Sudah? 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kekasih-kekasih Tuhan, ini adalah sebuah nasihat ya, sebuah nasihat Paulus kepada Timotius. Ya, minggu kemarin saya sudah menjelaskan Timotius itu sudah mendampingi Paulus di dalam perjalanan misinya. Ketika Paulus melayani di Listra, dia ketemu dengan si Timotius ini. Timotius itu masih muda, tapi dia sudah saya pengen dong pelayanan. Jadi dia ngikutin aja terus, ngikutin Paulus. Sehingga pada satu titik Paulus menganggap Timotius ini sudah pantas untuk bisa mengembalakan satu jemaat, yaitu jemaat di kota Efesus. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebagaimana orang yang masih muda, ya kadang-kadang up and down ketika menghadapi tantangan hidup. Ya, masih muda ini bukan hanya bicara tentang usia, tetapi bisa juga bicara tentang pengalaman. Mungkin pengalamannya masih kurang, gitu kan? Orang masih muda kan pengalamannya kurang, toh? Ya, bisa banyak hal orang yang masih muda itu. Sehingga ketika ada tantangan, ada kendala, kadang-kadang semangatnya up and down. Nah, pada titik inilah kemudian Paulus menuliskan surat 1 dan 2 Timotius. Yang isinya adalah dia memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberikan semangat bagaimana dia harus hidup di hadapan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu baca, saudara akan menemukan bahwa dalam nasihatnya Paulus seringkali mengatakan ikuti, teladani yang saya sudah lakukan.
Karena Timotius tahu, di dalam pelayanannya, Paulus begitu konsisten dengan panggilannya. Konsisten mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, Paulus ingin supaya Timotius dan juga saudara dan saya yang hidup di masa kini, kita memiliki hidup yang maksimal di hadapan Tuhan. Kalau engkau memiliki hidup yang maksimal, saya percaya apapun tantangan, apapun kendala yang saudara hadapi, saudara akan tetap bergairah. Saudara akan tetap semangat. Kenapa? Karena engkau tahu ada sesuatu yang saudara mau capai. Oleh karena itu hal yang pertama, kalau engkau ingin memiliki hidup yang maksimal di hadapan Tuhan, hal yang pertama adalah dikatakan di ayat 4 tadi, di ayat yang kelima tadi, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Apa artinya Bapak Ibu kasih Tuhan? Kita tahu Timotius memang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Artinya untuk menjadi seorang gembala. Tetapi kalau kita perhatikan, tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini berlaku untuk semua orang. Artinya untuk hidup yang maksimal, saudara harus temukan panggilan Tuhan atas hidupmu apa? Apa panggilan Tuhan atas hidupmu? Banyak orang Kristen, banyak anak-anak muda, bahkan orang yang sudah tua pun dia tidak tahu panggilan Tuhan atas hidupnya apa. Tadi siang waktu saya khotbah di Malang kota, saya pun katakan menemukan panggilan hidup ini gak ada kata terlambat. Karena tadi waktu saya khotbah banyak yang lansia-lansia. Saya bilang selama saudara masih hidup, artinya saudara masih punya kesempatan untuk menemukan panggilan hidupmu apa. Alkitab memberikan contoh. Musa baru menemukan panggilan hidupnya di umur berapa? 40. Lalu dia melayani bangsa Israel selama 80 tahun. Alkitab mencatat usia Musa sampai 120 tahun. Jadi 80 tahun dia melayani. Itulah mengapa muncul dalam Mazmur 90, usia manusia 70 atau 80 jika kuat. Itu maksudnya bukan orang obati manusia kalau sudah 70 tahun gitu kan. Wah ini sudah mau dipermuliakan ini. 79, oh bentar lagi nih. Karena Alkitab bilang maks atau paling lama 80 katanya kan. Kalau sudah lewat daripada itu, ini sudah expired ini. Iya kan. Bukan itu, maksud ayat itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk melayani, itu hanya seumur 80 tahun itu aja. Karena dia baru dipanggil di usia 40. Banyak orang-orang tua berpikir panggilan itu waktu masih muda, kalau sudah tua, ya sudah apa yang ada dijalani. No, that's wrong, itu salah. Dengar baik, kalau masih diberikan kesempatan kau hidup, tunaikan panggilan saudara. Katakanlah saudara hidup sampai sekarang katakanlah umur 69, umur 70 dipanggil Tuhan. 69 engkau masih nggak tahu panggilanmu apa. Umur 69 engkau tahu, oh panggilan saya ternyata ini. Setidaknya 1 tahun itu engkau isi untuk memenuhi panggilan Tuhan. Maka ketika engkau berhadapan dengan Tuhan, berhadapan muka dengan dia. Tuhan tahu, oh ya, kamu sudah melakukan yang aku kehendaki. Walaupun 69 tahun kau hidupmu belok-belok. Tapi setidaknya 1 tahun terakhir dari hidupmu, engkau hidup benar di hadapanku. Hanya masalahnya kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan kan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, temukan panggilan Tuhan atas hidup. Apa panggilan Tuhan? Temukanlah itu lewat karunia yang telah Tuhan anugerahkan. Gunakan karunia itu untuk memenuhi panggilan Tuhan. Karena dengar baik Bapak Ibu, kasih Tuhan. Mungkin kau sudah pelayanan setiap minggu. Tetapi dengar baik. Tuhan Yesus pernah berkata apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Ayat itu ditulis
ketika ada orang-orang protes, Tuhan kami kan sudah menyembuhkan orang demi namamu. Bahkan sampai ada yang membangkitkan orang mati lagi. Mengusir setan demi namamu. Kira-kira orang Kristen atau bukan itu orang? Orang Kristen. Orang Kristen. Tapi Yesus berkata apa? Sorry, aku tidak mengenal engkau. Menjadi Kristen itu bukan hanya sekedar kita percaya Yesus. Gampang banget. Bukan hanya sekedar di dalam kitab Roma dikatakan, itu saya juga baca, teman saya mengquote ayat itu. Dengan mulut orang percaya, dengan hati, dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya dan akan diselamatkan. Lalu saya bilang, ayat itu jangan dimengerti secara hurufiah ya, saya bilang. Maksudnya gimana? Enak banget kita dengan mulut, kita ngaku Yesus adalah Tuhan, dengan hati kita percaya. Setan juga percaya Yesus anak Tuhan. Ya enggak? Setan juga percaya Yesus itu anak Allah. Terus bedanya kita dengan setan apa? Setan juga gentar kok sama Yesus. Lalu Yesus berkata, orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapa atas hidup saudara? Ya betul kita melakukan firman Tuhan, tetapi lebih dalam lagi. Kenapa Tuhan menebus engkau? Kenapa harus kamu yang diselamatkan? Dari sekian banyak manusia, kenapa dia memilih saudara? Pernahkah saudara renungkan itu? Seringkali kita mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan, tetapi pernahkah kita bertanya, why me God? Kenapa bukan tetangga saya aja yang mungkin masih berkerudung? Why me? Lalu Tuhan bilang, karena saya punya tugas untuk engkau. Dan kita nggak lakukan itu. Aku punya panggilan untuk engkau. Dan kita nggak kerjakan untuk itu. Maka kita menyia-nyiakan keselamatan yang telah Dia berikan. Penebusan yang Dia sudah anugerahkan. Tidak heran, banyak orang Kristen hidupnya tidak maksimal. Karena mengabaikan panggilan Tuhan. Kenapa mengabaikan? Karena mungkin menganggap, aduh kalau saya ikutin kehendak Tuhan, gua nggak kaya-kaya. Gua nggak kaya-kaya kalau ngikutin panggilan Tuhan. Kapan suksesnya? Kapan saya bisa balas budinya? Bapak Ibu kekasih Tuhan, mana yang lebih kau pikirkan? Engkau mau balas budi sama orang tua atau engkau berhadapan dengan Tuhan? Saya berharap dan saya rindu kita semua di tempat ini mulai memikirkan apa panggilan Tuhan atas hidupmu. Sekali lagi, jangan menganggap dirimu sudah terlalu tua untuk menemukan itu atau sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat. Bagi yang belum tahu, segera cari tahu. Bagi yang sudah tahu, lakukan. Lakukan segera dengan mempergunakan karunia yang Allah telah berikan. Itulah mengapa saya tidak mau mencegah Hilkia ketika dia izin untuk tidak lagi melayani di tempat ini. Ketika dia katakan, Pak, padahal dia sudah jadi guru di SD, SMP, SMA, melayani di sini ya. Tapi dia bilang, Pak, saya dapat panggilan untuk menjadi pendeta. Bahkan teman-teman guru, Pak Yudis ya, kamu tahu Pak Yudis ya. Pak Yudis sudah bilang, kalau kamu keluar sekarang dari sekolah, dan kamu nanti tiba-tiba batal di sana mau balik lagi, itu nggak bisa. Karena kamu juga sudah, saat ini kamu sudah didaftarkan untuk menjadi P3K. P3K sekarang mau dihapus menjadi CPNS. Enak ya, udah menjadi CPNS nih. Dia aja kaget. Karena kebetulan Pak Yudis itu, dia penanggung jawab untuk semua guru-guru agama. Guru-guru agama Kristen sekabupaten. Jadi ditantang gitu. Kalau kamu sekarang keluar, ya hangus ini kesempatan. Kamu sudah ada di urutan keberapa gitu. Dia juga kaget. Saya baru tahu Pak. Saya tahu ceritanya ketika Hilkia melapor ke saya. Ternyata Hilkia sudah mau dijadikan CPNS. Terus gimana? Kamu mau tetap pulang ke Makassar? Dia katakan, itu panggilan saya.
Jadi kamu mau jadi pendeta di sana? Iya Pak, karena sudah ditentukan 1 tahun menjadi vikaris di desa, di pedalaman, lalu setelah itu baru dia ditahbiskan. Yakin kamu? Yakin Pak, karena itu panggilan saya. Jalankan, saya nggak akan cegah. Bagus. Temukan panggilan. Itu yang lebih penting. Bagi saudara yang tidak terpanggil sebagai pendeta, ingat yang dikatakan oleh Paulus. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Apapun profesimu, entah engkau sebagai bekerja di mana, engkau karyawan, engkau pengusaha. Firman Tuhan berkata, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Jadilah berkat di tempat kerjamu, di lingkunganmu. Jangan malu untuk mengatakan tentang Kristus. Karena Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, dia memberikan perintah amanat agung. Itu bukan perintah eksklusif kepada pendeta, tetapi kepada semua murid-murid, yaitu saudara dan saya juga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan perintah hanya untuk pendeta, untuk semua orang Kristen. Untuk semua orang yang mau menjadi murid Yesus. Di tempat kerjamu jadi berkat. Engkau mau jadi politisi. Ya. Theo saya dengar mau mencalonkan jadi anggota wali, jadi bupati Malang. Enggak apa-apa. Tapi jadi berkat di sana. Beritakan tentang Kristus. Jangan ketika jabatanmu sudah tinggi, semakin kau tutupi identitasmu sebagai orang Kristen. Ayo, temukan panggilanmu. Pekerjaanmu itu bukan panggilan, itu hanya cara Tuhan supaya kau bisa memberitakan Injil. Profesimu itu bukan tujuan hidupmu. No, salah. Itu hanya cara Tuhan. Tuhan memberikan kau pekerjaan, Tuhan angkat jabatanmu, pangkatmu Tuhan angkat. Supaya engkau bisa menjadi garam, engkau bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan di sana. Ya, setuju dengan saya, katakan amin. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, hal yang pertama, kalau engkau ingin memiliki hidup yang maksimal adalah temukan panggilan hidup. Sekali lagi, mungkin kau sudah menemukan panggilan hidup dan itu tidak membuat engkau menjadi kaya, enggak masalah. Tidak membuat engkau kemudian menjadi populer, menjadi terkenal, enggak masalah. Yang penting Tuhan disenangkan. Karena kita hidup untuk Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang kedua, kekasih-kasih Tuhan. Dari ayat bacaan kita dikatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kekasih-kasih Tuhan, hal yang kedua kalau engkau memiliki hidup yang maksimal, di hadapan Tuhan adalah kita harus memiliki penguasaan diri. Apa sih penguasaan diri? Kalau saya simpulkan penguasaan diri itu berarti kita tahu mana kehendak Tuhan, mana kehendak Syaiton. Kita tahu bedanya. Kalau kita tahu itu kehendak setan, ya kita jangan lakukan. Itu penguasaan diri, kita bisa memilih untuk hidup taat kepada Tuhan. Penguasaan diri membutuhkan penyangkalan diri. Penyangkalan diri berarti kita tidak hidup untuk diri kita, tapi kita hidup untuk Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ketika Paulus mengatakan ini kepada Timotius, sekali lagi tadi saya katakan Timotius masih muda. Papanya orang Yunani. Mamanya orang Yahudi. Dengan kata lain sebagai seorang yang masih muda, dia punya kesempatan begitu luas. Dia nggak harus menjadi seorang hamba Tuhan. Apalagi dia ketika mendampingi Paulus, dia melihat bagaimana Paulus orang yang baik, orang yang benar, dia hanya memberitakan tentang Kristus, tetapi apa yang dia alami oleh Paulus itu sangat sulit untuk diterima akal sehat. Orang baik kok malah dia dipenjara. Paulus pernah dipenjara, Paulus pernah dirajam, Paulus pernah ditolak, Paulus pernah diusir.
Segala penderitaan sudah pernah dialami, padahal bukan karena dia jahatin orang, melainkan karena Paulus rindu ada begitu banyak orang dari berbagai bangsa bisa percaya Yesus, bisa menerima anugerah keselamatan. Tapi dunia menolak. Maka sebagai orang yang masih muda, Timotius seharusnya kan bisa menimbang-nimbang. Aduh, jadi pendeta berat benar. Kalau saya ingin mengikuti seperti yang Paulus lakukan, saya juga akan mengalami hal seperti itu dong. Dan memang dalam perjalanannya Timotius pun pernah masuk penjara. Kalau Bapak Ibu baca kitab Ibrani. Dia pernah sekali di penjara. Dia punya kesempatan begitu luas sebagai orang yang masih muda. Dengan punya koneksi yang begitu luas. Tetapi dia menyangkal itu. Dia menyangkal diri. Dia lebih memilih taat apa maunya Tuhan. Dan Tuhan berbicara melalui Paulus sebagai mentornya. Yang memberikan kepada Timotius satu tanggung jawab surgawi. Yaitu menjadi gembala di kota Efesus. Wih, berat banget itu. Berat. Tapi dia menyangkal diri. Oleh karena itu, saya mengatakan kepada orang tua juga anak-anak muda. Hidup itu bukan untuk mengejar cita-cita. Seringkali orang tua kan begitu, mendorong anaknya. Ayo, raih cita-citamu setinggi langit. Ayo, kamu harus sekolah, jadi orang sukses, jadi begini. Saya bilang itulah konsep orang dunia. Itulah pengajaran dunia. Keluarga-keluarga Kristen seharusnya orang tuanya mengarahkan anaknya untuk menemukan panggilan Tuhan. Itu yang lebih penting. Apa panggilan Tuhan? Bagi orang tua tentu bisa melihat dari apa yang dia miliki, dari kemampuan-kemampuan yang anak ini miliki, arahkan. Itu lebih penting daripada terus mendorong mereka untuk menjadi orang yang sukses di dunia, tapi merana di kehidupan kekal nanti. Mari kita belajar untuk menyangkal diri. Saat ini sekali lagi banyak orang Kristen hidupnya kadang saya yang melihat lebih jahat daripada setan. Coba kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima tentang keadaan pada zaman akhir. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang ini sudah hari yang terakhir loh. Wah itu Pak, dari 2000 tahun yang lalu dibilang Yesus akan datang, nggak datang-datang. Tanda-tanda sudah semakin jelas. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Wah kan sekarang orang makin narsis ya. Makin narsis. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya, hati-hati yang suka pasang-pasang status. Ya, liburan ke sana, liburan ke sini, saya nggak ngerti. Maksudnya mau menyombongkan diri atau mau apa ya? Kayak pengumuman gitu loh. Ya. Sedangkan tidak semua orang bisa menikmati hal itu. Hati-hati. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Kemarin semalam saya nonton seorang anak baru lulus kuliah menuntut papanya, menuntut di pengadilan. Gara-gara papanya waktu dia masih SMA pernah janji kalau kamu bisa masuk ke universitas A gitu ya, nanti kamu akan papa belikan mobil BMW atau apa gitu. Wah dia mati-mati belajar, dapat, masuk. Terus dipaksa lagi, kalau kamu IP-mu begini, nanti hanya janji-janji PHP. Akhirnya begitu dia lulus, dia dapat cum laude. Bapaknya nggak kasih mobilnya, karena nggak punya duit memang. Dituntut bapaknya, dilaporkan ke polisi. Karena anaknya kan kalau lulus kuliah kan sudah di atas 17 tahun. Wah gila. Polisi aja geleng-geleng kepala ketika mendengar laporan itu. Bisa begitu. Sudah nggak hormat lagi sama orang tua. Ya, memberontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama.
Sekarang agama itu bagi anak-anak muda sudah dianggap sebagai mitos. Karena saya sebagai dosen, jadi saya berhadapan dengan anak-anak muda. Dan mereka bilang, Pak, kisah tentang Adam dan Hawa itu mitos. Kok bisa begitu? Ya nggak mungkin lah Adam dan Hawa manusia yang pertama. Fosil manusia purba yang ada di Jawa, di Jawa Tengah dengan di Mojokerto aja, usianya secara sains lebih tua daripada Adam dan Hawa. Sama anak sekolah minggu beberapa waktu yang lalu dengan Jejo saya ditanya, Pak Gem, dinosaurus ada nggak? Kok di Alkitab nggak ada? Nah, loh kan mati kan lo. Di Alkitab ada nggak tentang dinosaurus? Tentang T-Rex coba. Saya ditanya mengenai itu. Astaga Tuhan Yesus. Saya bilang Alkitab ini buku kehidupan, bukan buku biologi. Saya bilang. Ini bukan bicara tentang binatang, tapi tentang supaya kamu bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Saya bilang. Sebenarnya ada sih beberapa binatang yang disebutkan binatang-binatang purba. Di kitab Daniel ada. Nah, kembali lagi. Sekarang banyak anak-anak muda nggak percaya sama agama. Itu mitos, dia bilang. Terus kenapa kamu tetap jadi orang Kristen? Dengan simpelnya, mahasiswa saya ini. Untung lulus pas ujian kemarin. Dengan simpelnya dia jawab, iya Pak, kalau nggak ada agama, saya nggak bisa kawin. Di Indonesia kawin harus ada agama. Bener juga ya, benar kan ya? Bisa nggak kita kawin kalau nggak ada agama di Indonesia? Nggak bisa. Terserah agama apa, mau Konghucu juga boleh. Yang penting harus ada agama. Supaya tahu kamu ke KUA atau ke catatan sipil. Nggak bisa kalau mau kawin di Indonesia nggak ada agama, nggak bisa. Betul itu kejadian. Dan itu bukan hanya satu dua mahasiswa saya. Mereka udah nggak peduli kok sama agama. Bahkan kalau boleh nih saya bikin kuis nih, kayak yang masih muda nih. Kemarin saya karena keselnya dengan mahasiswa saya yang sudah kurang percaya sama Yesus gitu ya. Saya bikin kuis mendadak. Kuisnya apa? Saya bilang, gampang kuisnya. Yang pertama, tulis doa Bapa kami. Karena ada yang dari gereja Pentakosta, tadinya saya mau bikin pertanyaannya itu pengakuan iman rasuli. Tapi kan pengakuan iman orang Pentakosta berbeda. Jadi saya bilang, doa Bapa kami. Yang kedua, tulis ke-10 firman Allah berurutan. Saya bilang, wih panik mereka bilang. Dari 56 mahasiswa saya, tidak ada satupun yang benar. Betul. Mereka terlahir Kristen, dari keluarga Kristen, dari kecil dibawa orang tuanya ke sekolah minggu, belajar agama. Kita belajar agama dari kelas berapa? Dari kelas berapa bos? Dari SD ya? SD kelas 1. SMP ada nggak? SMA ada nggak? Wih udah berapa tahun tuh belajar agama tuh? Jadi nih anak-anak kuliah saya bilang kalian kan udah di gereja belajar, di sekolah belajar. Tulis ke-10 firman Allah. Gelagapan. Ini saya nggak tahu yang sini nih, nanti ntar suatu hari saya coba. 10 firman Allah. Yang versi Kristen, ya, bukan versi Katolik. Karena yang versi Katolik berbeda. Aduh, jadi udah benar nih, ya. Manusia di zaman sekarang sudah nggak peduli sama agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang. Wah, kan garang. Memang orang zaman sekarang galak-galak. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah. Artinya ini orang Kristen nih. Ya, semuanya ini bukan orang dunia. Ini menunjuk pada orang-orang Kristen yang setiap minggu datang ke gereja. Secara lahiriah mereka tuh beribadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau engkau ingin hidup yang maksimal, belajar untuk menyangkal diri. Menyangkal diri artinya engkau tidak mengikuti kemauanmu, tetapi engkau belajar apa sih yang menyenangkan hati Tuhan, sekalipun itu nggak enak mungkin.
Sekalipun mungkin kau merasa itu berat. Melakukan firman Tuhan berat nggak? Berat. Jawab berat nggak enak. Nanti dibilang saya kurang Roh Kudus lagi. Ya kan? Jadi bingung jawabnya. Hukum fisika apa? Sebuah gaya dipengaruhi oleh berat. Kalau hidup ini terlalu berat, melakukan firman Tuhan terlalu berat, berarti itu kebanyakan gaya. Betul kan, fisika itu juga ternyata cocok dengan firman Tuhan. Gaya dipengaruhi oleh berat. Kalau melakukan firman Tuhan itu berat, hidup lu kebanyakan gaya. Pengennya begini, pengennya begitu. Nggak belajar untuk bersyukur apa yang kita punya. Nikmati aja apa yang Tuhan berikan. Saya percaya kalau begitu hidupmu akan lebih indah. Dan terakhir, untuk hidup yang maksimal tadi yang pertama apa? Jaelah belum selesai ibadah, udah lupa Tuhan Yesus. Ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang pertama, temukan panggilan. Yang kedua, menguasai diri. Yang ketiga, coba lihat lagi 2 Timotius 4 ayat yang kelima tadi dikatakan, sabarlah menderita. Penderitaan di sini bukanlah penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan kita. Ya, saudara korupsi kemudian dikasih rompi orange, jangan bilang ini ujian dari Tuhan. Pret. Lu yang korupsi kok bilang ujian, ini pencobaan. Ya elah. Bukan, ya. Ini bicara konsekuensi iman kita. Mungkin engkau ditolak, mungkin engkau dijauhi, penderitaan-penderitaan seperti itu. Dan Paulus mencontohkan dirinya dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Lalu dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12 berkata begini, 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Hidup beribadah pada Kristus itu bukan hanya secara seremonial pas hari Minggu. 1,5 jam atau 2 jam paling lama. Tetapi hidup kita sebagai orang Kristen setiap hari. Bahkan ada yang bilang, jagalah kebersihan. Karena kebersihan adalah bagian daripada iman. Ya kan? Segala sesuatu yang kita lakukan itu ibadah kita. Pengabdian kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Engkau bekerja itu lewat pekerjaanmu engkau melayani Tuhan. Engkau punya usaha, lewat usahamu itu engkau melayani Tuhan. Lewat pergaulanmu engkau bisa melayani Tuhan. Dan untuk bekerja dengan mengikuti kehendak Tuhan, punya usaha mengikuti kehendak Tuhan, kita mungkin akan mengalami aniaya. Contoh, mana lebih cepat kaya? Kerja jujur atau nggak jujur? Wih, zaman sekarang mau kerja jujur, kapan kayanya lu katanya? Iya nggak? Yang punya usaha, jadi pengusaha jujur atau nggak jujur? Kalau pengen kaya, dia mendingan nggak jujur. Mungkin karena kita jujur, karena kita melakukan firman Tuhan, kita menjadi kehilangan sesuatu. Kita mungkin kehilangan teman, orang-orang ngejauhi kita dan lain sebagainya. Kita malah jadi mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi percayalah, kalau hal itu terjadi pada saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena semua penderitaan-penderitaan itu membutuhkan ketekunan supaya engkau tetap setia kepada Tuhan. Supaya engkau selalu diingatkan, engkau mau pilih Tuhan atau mau pilih dunia. Masalahnya adalah sebagai orang-orang yang masih hidup di dunia, seringkali kita menolak untuk menderita. Coba saya tanya, yang pengen menderita, lambaikan tangan. Maju ke depan, saya doain. Yang pengen menderita, ya kan nggak ada yang mau menderita. Kenapa? Karena orang dunia berpikir orang yang menderita, orang yang miskin. Orang yang menderita nggak punya harga diri. Orang yang mengalami penderitaan itu orang yang lemah.
orang yang kalah, makanya kita berlomba-lomba untuk tidak menderita. Setuju? Nggak ada yang mau menderita. Pengennya hidup enak, nyaman. Padahal ikut Tuhan, kita harus siap untuk menderita. Kita harus siap untuk kehilangan. Coba bayangkan, kita kan belum lama nih merayakan Natal. Yusuf dan Maria, ini keluarga yang baik-baik. Yusuf tadinya mau menikah dengan Maria. Udah kadung cinta. Terus tiba-tiba menemukan Maria bunting. Padahal disentuh juga belum. Wih, udah mau bunting. Lalu Tuhan berbicara lewat mimpi. Saya kadang-kadang suka berimajinasi. Kok dia langsung percaya ya? Yang namanya mimpi, ya kan? Kok langsung percaya ya kalau itu tuh Tuhan yang ngomong sama dia, ya kan? Kalau Maria jelas bertemu dengan malaikat. Tapi kan si Yusuf cuma dapat dari mimpi. Coba saya tanya misalnya sama dia, kamu misalnya punya pacar. Tiba-tiba bunting. Kamu udah kesel nggak? Marah nggak? Nah, karena sakit marahnya kamu ketiduran. Lalu Tuhan berbicara dalam mimpi, tetap nikahkan dia. Kira-kira begitu bangun kamu berubah pikiran nggak? Karena ini mimpi kan? Yusuf kan mimpi kan? Itu pertaruhannya besar bos. Ini cuma mimpi masalahnya. Ya Tuhan kalau misalnya ngomong langsung masih mending gitu loh. Jelas kan? Nah ini cuma mimpi. Waduh, gimana nih? Tapi Yusuf belajar taat. Apakah dengan taat hidupnya jadi enak? Enggak. Setelah Maria lahir, mau nyari tempat melahirkannya aja susah. Satu. Kedua, mereka juga dikejar-kejar oleh Herodes. Enggak ada yang enak kok hidup taat. Tapi percayalah, apapun masalah tantangannya, kalau Tuhan menyertai saudara, semua tantangan-tantangan itu pasti bisa saudara dan saya hadapi. Semua penderitaan pasti bisa saudara lewati. Yang Tuhan mau adalah lewat penderitaan itu supaya engkau tidak mencintai dunia. Tapi lebih mengasihi Tuhan. Lebih memilih Tuhan daripada yang lainnya. Seringkali kita lebih memilih dunia ini. Kita lebih mencari kenyamanan. Yang hanya 70 atau 80 tahun jika kuat. Dibandingkan kita memikirkan kekekalan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan sekali lagi. Saya mengajak kita semua yang hadir di tempat ini maupun saudara menyaksikan secara online. Kalau engkau ingin hidup maksimal di hadapan Tuhan, mulai berikan hati yang mau menderita, rela menderita untuk Tuhan. Enggak apa-apa kehilangan yang kau punya, asalkan untuk Tuhan. Enggak apa-apa mungkin cita-citamu akhirnya harus kau tinggalkan karena kehendak Tuhan mungkin berbeda. Enggak apa-apa. Dengar baik, kalau engkau lakukan kehendak Tuhan. Kalau engkau taat, di situ ada berkat. Ketika engkau taat sama Tuhan, di situ ada mahkota kemuliaan. Dan Paulus berkata kepada Timotius, kalau engkau lakukan ini dengan setia, engkau lihat diriku. Apa yang terjadi pada Paulus? Dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini. Mulai dari ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya seringkali merenungkan ayat ini ya. Biasanya saudara suka baca ayat ini di mana? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Biasanya suka baca di mana? Di pemakaman. Ya kan? Dan saya suka
merenungkan, betulkah orang ini sudah hidup menurut kehendak Tuhan? Sudah menunaikan panggilannya? Sudah menguasai dirinya demi Tuhan? Dan sudah rela menderita untuk Tuhan? Atau jangan-jangan dia hidup suka-suka, yang penting KTP masih Kristen. Maka ketika Yesus datang, yang terangkat KTP-nya. Orang yang tetap tertinggal. Karena KTP-nya yang tetap setia menjadi Kristen. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kau ingin hidup maksimal di hadapan Tuhan di tahun 2026 ini, mulai dari sekarang, selesai ibadah ini, kau mulai merenungkan apa sih panggilan Tuhan? Apa sih karunia yang sudah Tuhan berikan? Karena karunia itulah, lewat karunia itulah Tuhan mau pakai saudara. Yang kedua, mulai belajar menguasai diri. Ada begitu banyak godaan-godaan di luar sana. Ada begitu banyak, belum lagi kalau kita ngomong pengajaran-pengajaran sesat. Yang semuanya terkesan masuk akal, logis. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, ayo kita mulai menyangkal diri. Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Itu yang pertama. Kemudian, kalau kita ingin hidup maksimal, kita harus rela menderita. Demi Tuhan gak apa-apa menderita. Demi Tuhan gak apa-apa capek. Jangan kita hitung-hitungan sama Tuhan. Rela menderita. Maka saya percaya, engkau akan melihat di sepanjang tahun ini, apa yang Tuhan janjikan, pemeliharaan Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya melakukan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang pertama. Hidupnya apa? Dia akan selalu berbuah pada musimnya. Daunnya nggak pernah layu. Artinya selalu ada pemeliharaan Tuhan. Dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Itulah hidup yang maksimal di hadapan Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik.